Bapak Ibu, kebetulan saya punya pondok pesantren. Mana tahu ada Bapak Ibu yang ingin mengambil peran dalam pondok pesantren untuk anak-anak penghafal Quran. Bayangkan ibu-ibu, satu ayat yang mereka baca, kan gitu Pak ya, sampailah pahalanya kepada Bapak Ibu. Untuk Al-Qur'annya itu harganya 100.000. Sebetulnya bukan harga Al-Qur'an itu, di sana termasuklah biaya dakwah. Terus disebutkan tuh Pak, karena kalau enggak nanti jadi enggak halal ya. Biaya dakwah, biaya ini, operasional dia Pak, datang Ibu. Adakah ibu-ibu yang mau menyumbangkan 30 mushaf Al-Qur'an seharga 3 juta? Dia enggak Al-Qur'an yang diminta ya Pak, cuma harganya itu gitu. Datanglah ibu, ibu 10 Al-Quran, Allahu Akbar, wah makin terbakar semangat orang. Itu tuh kan memang menyentuh ke jiwa Pak. Ada lagi ya, tuh nanti belum ada yang pribadi menemui kita. Saya mau Ustaz, sebulan sekian kali berapa masjid tuh? Kali berapa masjid? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak pengurus masjid yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu, orang-orang tua yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Tidak henti-hentinya kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang Allah karuniakan, yang dengan nikmat itu kita mendekatkan diri kepada Allah. Semoga segala amal ibadah yang kita lakukan menjadi sebab diampuni segala dosa-dosa kita dan senantiasa mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallim. Semoga dengan ringannya lisan kita ini bersolawat, kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Di dalam sebuah riwayat Pak, para sahabat mengatakan, kami selalu menganggap penting segala macam kebaikan walaupun nilai kebaikan itu sehelai rambut. Itulah prinsip para sahabat. Mau kecil pahalanya, mau besar pahalanya, asal namanya kebaikan, kami selalu menganggapnya penting. Jadi para sahabat itu Bapak Ibu, kebaikan di atas segala-galanya. Tidak mereka nilai dari besar kecilnya pahala, tapi mereka selalu menjadi orang yang berebut untuk mendapatkan pahala dari sebuah kebaikan. Dan ini terjadi Pak. Rasulullah pernah kedatangan seorang tamu dari Mekah, dan waktu itu tamu ini dalam keadaan lapar. Kebetulan Rasulullah tidak punya makanan Bu untuk menjamu tamunya ini. Jadi begitulah Rasulullah ini ya Pak ya, sekalipun dia seorang pemimpin umat, kalau memang sedang tidak ada ya tidak ada juga. Karena prinsip Rasulullah itu Bu, kalau lapar dia paling duluan, kalau kenyang dia paling terakhir. Berarti ini memang Rasulullah dalam keadaan tidak ada. Maka Rasulullah menyampaikan kepada sahabat Ansor, adakah yang mau menjamu tamu ini? Menunjuk langsung satu orang. Jadi mereka tuh berebut dia untuk kebaikan. Dia tidak peduli ada tidak di rumah nih. Yang penting nunjuk dulu.
Aku ya Rasulullah, dibawa lah tamu ini ke rumahnya. Begitu sampai di rumahnya, kata suaminya kepada istrinya, aku membawa tamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berikan makanan kita pada malam hari ini kepadanya. Kata istrinya, di rumah kita sedang tidak ada makanan. Kalaupun ada, itu pun hanya untuk anak-anak kita. Kata suaminya ini, tidurkan anak-anak kita. Nah, disuruhnya tidurkan anak-anak kita. Nanti kau masak, kau bawa ke depan. Setelah itu pas kami mau makan, matikan lampu. Dan kau pura-pura memperbaiki lampu itu, supaya tamu kita tidak tahu bahwa aku tidak ikut makan bersamanya. Nah, jadi untuk dia aja nih. Anak kelaparan, istri lapar, dia lapar. Yang penting tamu nih kenyang, dikasih makan. Melihat kejadian seperti ini nih Bu, ini yang dikatakan Rasulullah ahlul jannah. Mereka mementingkan orang lain daripada kepentingan dirinya sendiri. Sempat menantu ibu macam ini Bu, ibu suruh cerai, yakin saya. Nggak ada otak suami kau nih. Anak udah jelas lapar, orang lah dikasih makan. Itu susah nih Pak. Barang langka nih. Jadi Allah memuji, gara-gara itu Pak, Allah memuji sikap sahabat Rasulullah ini dalam surah Al-Hasyr ayat 9. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mementingkan kaum muhajirin daripada kaum ansor, sekalipun yang diberikan itu mereka sangat memerlukannya. Nah, itulah persaudaraan yang sangat dahsyat tuh Bu ya. Nggak usah pikirkan diri kita, pikirkan orang lain. Bagaimana orang lain bisa tenang dia, sampai dia rela mematikan lampu agar tidak tahu tamu ini bahwa mereka sekeluarga tidak makan. Nah, jadi ini sangat berat. Bukan amalan yang mudah, mahal, tapi siapapun yang melakukannya dia akan merasakan kenikmatan yang sangat besar. Cobalah ibu-ibu masak, melihat suami makan, melihat anak makan, kenyang perut ibu-ibu nih. Itu rata-rata seperti itu. Nah, sebenarnya sama. Kalau kita membahagiakan orang, kita juga akan bahagia. Tapi karena kadang kita terlalu mengandalkan kecerdasan kita nih Pak, kita banyak menganggap hal-hal seperti ini tidak masuk akal. Tapi ternyata Allah memuji sikap orang yang seperti ini. Kalau kita kan Bu, penuhi keinginan kita dulu, berlebih baru kita sedekah. Kalau bagi para sahabat, penuhi orang dulu. Kalau misalnya berlebih, baru untuk kita. Nah, itulah cara mereka Pak ya, dalam bergaul, dalam memberikan kebaikan untuk orang, sehingganya rezeki mereka terus berlimpah, keberkahan hidup mereka terus berlimpah. Cuman kalau belum kuat, ini mohon jangan diamalkan, menyesal nanti Pak. Jangan sembarangan lah, cobalah mengamalkan ini. Tadi istri sahabat ini cocok pula dia Bu, sama-sama kuat dia. Ini bapak kuat, ibu nak kuat, azab bapak, percayalah bapak. Udahlah duit dari anak, bekasilah ke orang. Bukan tak boleh menyumbang tuh, tapi tolong berpikir sedikit kalau nyumbang, azab Pak. Menggigil tangan mau sedekah tuh Pak, berpikir lah ini kena marah nanti pulang tak. Jadi ini keunggulan para sahabat Rasulullah SAW. Kemudian Pak, kita bisa juga melihat apakah kalau para sahabat itu mementingkan orang lain dan itu selalu akan berlaku, ternyata tidak juga. Nah, ini ya Bapak Ibu ya, dalam mendengar sesuatu jangan langsung ditelan mentah-mentah.
Kan kita tadi sudah mendengar Pak, sahabat tuh lebih mementingkan orang lain, biarlah dia tidak. Tapi ini tidak berlaku setiap waktu. Dan ini kejadian kepada Rasulullah sendiri. Ada beberapa orang Ansor mendatangi Rasulullah. Mereka meminta sesuatu lah Bu, karena dalam keadaan kekurangan. Rasulullah memberikannya. Kemudian datang pula kelompok yang lain meminta bantuan ke Rasulullah. Rasulullah pun memberikannya. Datang lagi yang lain meminta bantuan, dikasih lagi sama Rasulullah. Setelah itu Rasulullah katakan kepada mereka, barang siapa yang menahan dirinya dari meminta-minta, Allah akan menganugerahkan kehormatan kepadanya. Jadi dinasihati oleh Rasulullah Pak. Jadi yang tadi itu berlaku hanya sesekali. Kalau orang betul-betul minta tolong, ada sifat manusia nih. Kalau sekali kita ngasih jadi ATM kita Pak. Nah, yang macam ini yang dinasihati oleh Rasulullah. Tahan diri kalian dari meminta-minta, Allah kasih kehormatan. Karena kalau orang yang meminta-minta itu hilang kehormatan dirinya. Jadi dinasihati Rasulullah, memang dikasih sama Rasulullah, tapi orang yang seperti ini tidak akan menjadi orang yang terhormat. Ini yang selalu pernah saya sampaikan Bu. Bapak ini rajin ke masjid, tapi belakangan udah takut dia ke masjid tuh Pak. Gara-gara dia suka nolong-nolong orang. Misalnya ada jamaah masjid tuh butuh apa-apa dibantunya, ada butuh apa-apa dibantu. Oh, pantang nampak muka dia Pak. Kalau udah sholat dia di masjid tuh macam pakai grup WA orang tuh Bu, ngumpul semua Pak yang suka meminta-minta sama Bapak tuh. Sampai gelisah dia Bu. Makan di warung, sedang duduk tenang-tenang datang, assalamualaikum Pak Haji, ya duduk semua, azab gaek tuh Bu. Gara-gara dia mau ngasih. Nah ini kalau yang mental seperti ini Rasulullah juga menasihati kita, hati-hati nih dengan orang yang seperti ini. Jangan nanti dijadikannya hadis yang pertama tuh, Bapak tidak boleh pelit Pak. Ingat sahabat Rasulullah dipuji oleh Allah dalam surat Al-Hasyr ayat 9. Mereka lebih mementingkan itu terus dalilnya dibawanya Pak. Asal perutnya selamat itu dibawa dalilnya. Nah ini ada keseimbangan Pak dalam cara Rasulullah dan para sahabat. Jadi dinasihati jangan suka meminta-minta. Jangan suka menjadikan manusia sebagai sandaran hidup. Artinya jangan suka ngolah orang untuk kepentingan diri sendiri. Setelah itu apa lagi kata Rasulullah? Barang siapa yang merasa cukup, Allah akan mencukupinya. Kalau kita ini qanaah Pak, merasa cukup kita, Allah akan mencukupi hidup kita tuh. Ini yang dikatakan orang, kalau orang bersyukur barang sedikit akan terasa besar. Tapi kalau orang yang kufur sebanyak apapun dia tidak akan pernah merasakan kenyang. Itu bedanya Bu. Kalau kita bersyukur nikmat ditambah itu memang betul Pak. Kalau kita dikasih orang Bu, makasih banyak Pak, makasih Pak, mudah-mudahan berkah harta Bapak. Gara-gara kita mendoakan gitu tuh Pak. Jadi orang selalu bilang itu betul, orang bersyukur tuh. Akhirnya banyaklah orang Pak akhirnya mau membeli ke dia. Ada sifat manusia ini Bu ya, dia di dagang harian. Ditengoknya ibu ini selalu beli di pasar loket. Itu nanti kalau lupa dia beli sesuatu di loket baru singgah ke warungnya. Kalau orang yang tidak bersyukur ngamuk dia Pak. Beli betul lah di pasar Bu. Ini beli banyak ke pasar dia, dikit-dikit baru ke awak. Ini orang tidak bersyukur Pak. Akhirnya tidak mau orang belanja tempat dia. Tapi ada pedagang harian ini Pak, tidak tanggung syukurnya lagi. Dia tahu ibu ini sering belanja ke pasar. Tahu-tahu waktu itu kurang langkok-langkok, beli ke kedai dia. Ada langkok-langkoknya. Ada Bu deh, alhamdulillah. Ada juga rezeki kami dari Allah lewat ibu. Makasih banyak langkok-langkok. Akhirnya di situ orang belanja.
Walaupun lebih mahal dia daripada pasar, mau orang ke dia lagi. Karena orang tahu, boleh dipilih cabai ini, dia pilih aja lah bu, ambil yang bagus bu. Ndak mau dia pak. Kalau orang kan ndak usah pilih cabai itu langsung masuk semuanya. Kalau dia ndak, pilihlah. Beli telur, pilihlah. Itu orang yang bersyukur pak. Ini kadang dipilih-pilih orang telur ngamuk deh, sama bentuk telur itu semuanya kak, nggak usah lah dipilih lagi. Beli satu diangkat-angkat telur orang busuk nanti telur. Siapa yang mau belanja pak? Nah, ini contoh ya bu ya. Nah kemudian kata Rasulullah, orang yang meminta kesabaran kepada Allah, bersikap sabar, maka Allah akan memberinya kesabaran. Dan tidak ada anugerah yang lebih baik dari Allah selain sabar. Kalau kita lihat, ingat Bapak Ibu, kisah sahabat Abu Dujana radhiyallahu anhu. Asal habis sholat subuh, tidak pernah zikir, tidak pernah doa, langsung lari pak. Setiap subuh seperti itu. Sampai Rasulullah heran, apa ndak tahu dia keutamaan duduk selesai sholat subuh berjamaah sampai waktu syuruk nih. Akhirnya sebelum Rasulullah jauh untuk tidak menasehati Abu Dujana, dipanggillah Abu Dujana. Kenapa kau asal habis sholat subuh itu tidak pernah berzikir dan langsung keluar? Ini dah berapa kali subuh aku perhatikan. Tak mungkin kau tidak tahu keutamaan duduk berzikir setelah sholat subuh berjamaah. Aku bertetangga dengan seorang laki-laki munafik ya Rasulullah. Dia punya pohon kurma yang sebagian buah kurmanya itu mengarah ke halamanku. Aku ini selalu dalam keseharian itu pencarian aku ini kadang hanya cukup untuk makan, bahkan kadang kurang ya Rasulullah. Jadi anak istri aku tuh sering kelaparan. Buah kurma tetangga aku itu gugurnya pas pula waktu subuh. Kenapa aku lari-lari pulang? Aku mengumpulkan kurma tetanggaku itu, kemudian aku kembalikan kepadanya. Sebab keluargaku sering kelaparan. Aku takut kalau terlambat aku kutip kurma tetanggaku itu, anakku nanti yang lapar bangun, dimakannya kurma tetanggaku itu. Bagaimana pertanggungjawabanku nanti di sisi Allah? Begitu takut ya Pak. Padahal masalah kurma cuman. Pernah aku terlambat pulang subuh ya Rasulullah. Rupanya aku melihat anakku sedang memakan kurma itu. Aku peluk tubuhnya. Aku goncang, muntahkan nak. Itu menjaga kehormatan diri di sisi Allah. Tidak mau memakan yang bukan miliknya. Kita kue ustad aja lewat dibuat jamaah kadang. Belum dimakan lagi. Ingat saya tuh Pak, saya ceramah Bu, dikasih jamaah itulah di depan situ ada salak, ada anggur, ada apel. Saya tinggal beruduk, lenyap Pak. Aduh Ada lagi saya melihat ibu-ibu pergi pesta, rupanya udah bawa gelas aqua kosong tuh masing-masing Pak. Lewat rombongan ibu-ibu ini dekat rendang, selesai rendang tuh Bu. Rupanya dimasukkannya sepotong seorang Pak di dalam gelas itu tuh. Itu nekatnya kita. Berharap doa dikabulkan oleh Allah. Kita Bu, salah satu penghambat doa kita dikabulkan ini kan maksiat Pak. Banyak kemaksiatan yang kita lakukan, kita nyangkakan maksiat tuh menipu orang secara langsung, padahal kita udah banyak juga ngolah orang dari cerita kita, dari pembawaan kita sehari-hari. Banyak sebetulnya kita ini udah berdosa. Cuman kita kan menganggap dosa itu yang besar-besar. Misal kalau syirik menyembah batu, menyembah pohon, sangka kita itu aja yang syirik tuh.
Padahal di kehidupan nyata kita pun tidak banyak melakukan kesyirikan itu, Pak. Menyandarkan diri kepada orang lain. Kalau tidak ada lah bapak, Pak, macam mana lah hidup saya. Udah jadi Tuhan bapak tuh, Pak. Tolong lakukan apa saja dokter, asal anak saya ini selamat. Dokter lah jadi Tuhannya. Sebetulnya kita sudah banyak mempertuhankan manusia dalam kehidupan kita sehari-hari tanpa kita sadari, Pak. Sudah banyak. Nah kemudian Bapak Ibu, mendengar itu menangis Rasulullah, Pak. Karena kekuatan Abu Dujana itu menahan diri, walaupun aku miskin, aku tidak akan makan sesuatu yang bukan hak aku. Maka kata Rasulullah, ada ndak yang bisa memanggil tetangga Abu Dujana? Nah, dipanggillah tetangganya. Dia Islam juga, Pak. Kenapa dikatakan Abu Dujana dia orang munafik? Karena Abu Dujana tetangganya, tahu betul dengan dia ini. Orang munafik itu tuh bukan salah satunya kalau bicara berdusta, kalau janji mengingkari, kalau dipercaya dia khianat. Nah, jadi itu ada aja satu dalam ini kita termasuklah kita orang munafik. Misalnya kemunafikan seorang ustadz itu apa, Bu? Ustadz bisa ngisi masjid kami, bisa. Rupanya ada masjid ngasih amplop besar, pindah dia, itulah kemunafikan ustadz. Kemudian mengingkari janji, itu banyak kita, Pak, melakukan hal seperti ini. Kalau dipercaya khianat, ini nak tanggung banyak lagi, Pak. Jadi waktu tetangganya ini dipanggil oleh Rasulullah, kau mau ndak kau kasih kurma kau yang sebatang itu kepada Abu Dujana? Aku janjikan satu batang pohon kurma di surga untukmu yang memiliki mutiara yakut. Udah digitukan Rasulullah langsung yang ngomong, Pak. Jawabannya apa, Bu? Kalau sama aku ini penjelas-jelas loh Rasulullah. Jangan cerita surga, kurma-kurma surga itu nak masuk di akal aku. Kalau mau beli cash kurma aku tuh. Apa enggak, Pak? Kita kan banyak juga macam ini, Pak. Kalau orang ceritakan kalau kita melakukan ini, kita mendapatkan ini nanti di surga. Macam mana ke surga, Ustadz nih masuk surga-surga cerita. Itu banyak yang mencemooh seperti itu. Nah di zaman Rasulullah orang seperti ini pun ada. Maka maju Abu Bakar Siddiq, Bu. Aku beli kurma kau itu dengan harga 70 kurma Madinah. Bah, kalau macam ini jelas angkanya nih, baru mau dia, Pak. Dibeli diganti dengan harta benda dunia, baru mau dia. Itulah kata Rasulullah, kata Abu Dujana, dia ini laki-laki munafik. Tapi sikap Abu Dujana ini membuat Rasulullah menangis. Begitu sangat dia menjaga kehormatan dirinya. Biarlah dia bekerja kekurangan berapa dapat itu yang dimakan daripada dia harus meminta-minta kepada orang lain. Sekarang banyak orang menjadi peminta-minta itu bukan karena kekurangan. Terlalu banyak yang dikreditnya. Rumah kredit, sepeda motor kredit, handphone kredit, SK tegadai kalau yang ASN. Tentu tinggal duit 500.000. Gara-gara gaya hidup banyak orang sekarang nih meminta-minta tuh, Bu. Bukan gara-gara memang dia mencari kemudian kesusahan hidup. Nah, kalau kita sabar, maka Allah akan memberi kesabaran itu. Dan tidak ada anugerah yang lebih baik, kata Rasulullah, selain diberikan Allah kesabaran. Santai aja, Bu. Susah, tidak mau drama-drama. Dia kan orang banyak suka drama-drama kalau susah tuh. Kemana pergi menceritakan susah. Ini mu'alaf datang ke masjid-masjid, kami masuk Islam, kumpulkan donasi, rupanya di mana masjid dia macam itu, Pak. Mu'alaf maulah 10 tahun, Pak. Kalau udah Islam ya Islam, tidak ada lagi alasan apa namanya, Pak, ya, meminta donasi ke sana sini. Untung grup WA ini udah lengkap sekarang, Pak.
Asal ke masjid mana ya baru masuk Islam terus dia Pak. Saya mau masuk Islam. Tiap masjid singgah dia. Dapat 3 juta, dapat 4 juta, enak Bu. Sekali jualan masuk Islam, dapat 3 juta, 4 juta. Orang Indonesia ini udah jelas orang paling dermawan nomor 1 di dunia Pak. Dia kok ngasih terus. Dan jangan kita khawatir Bu. Niat kita sampai. Niat kita tuh sampai Pak. Cuman kita harus cerdas. Itu yang saya maksudkan tadi. Ada Rasulullah tuh sahabat itu sikapnya mendahulukan orang daripada dirinya. Tapi ada juga Rasulullah menasihati. Kenapa Rasulullah menasihati orang ini? Berarti ada orang ini yang punya gejala kalau dikasih dia akan selalu melakukan hal seperti itu. Jadi kita yang ngukur-ngukur nih Pak. Kita tuh memang suka menyumbang, itu suka kita. Orang-orang Indonesia ini pokoknya ada yang ngalah kan ya Pak kalau soal nyumbang menyumbang itu. Tapi inilah yang dimanfaatkan oleh orang. Di Malaysia dana untuk pokoknya macam bisnis sekarang nih Pak. Makin susah Palestina itu Bu, makin jadi bisnis sama orang sekarang Pak. Marilah kita bantu Palestina. Habis di Malaysia duit untuk Palestina itu 242 miliar hilang. Di Indonesia dibelikannya emas berapa kilo kemarin tuh Pak. Jadi kita harus cerdas nih Bu. Jadi kemana kita mau menyumbangnya? Udahlah, apa lembaga resmi yang ada di Indonesia? Basnas. Oh tapi Basnas menyelewengkan, itu sudah ditunjuk oleh negara. Niat kita sampai daripada masuk ke sini, masuk ke sini, masuk ke sini. Dia yang tambah berduit Pak. Karena yayasan kan rupanya tidak bisa diaudit. Makanya banyak PT-PT itu Pak. Untuk bisa mencuci uangnya tidak kena pajak, dialihkannya kepada yayasan. Jadi aman asetnya di sana gitu. Saya semangat sebetulnya nengok Bu, orang-orang yang mencari sumbangan untuk Palestina, dibawanya lah syekh dari Palestina, kan gitu Pak ya. Seolah dia tidak butuh, kita tuh tidak butuh ceramah sebetulnya. Kadang 25 menit sudah tuh donasi aja lagi Pak. Jadi ini jual tampang, jual tampang Pak. Dimanfaatkannya momen itu, dibawanya lah syekh dari Palestina, kita nyumbang. Memang dinampakkan sumbangan tuh betul, tetapi dalam kenyataannya ini sudah cukup banyak kejadiannya di Indonesia, memanfaatkan kekuatan kedermawanan orang-orang Indonesia. Bahkan di Riau ini udah kejadian Bu ya, makin banyak dia buat hal seperti itu, makin banyak pula aset pribadi ya Pak. Itu tuh yang orang tahu. Kalau orang ngumpulkan duit umat ini jangan lebih gaya lagi Pak. Langsung tahu orang dari mana duitnya. Itu yang sedang ngetrend sekarang. Suruh orang ceramah 25 menit, sudah tuh dia menghibah-hibah lagi kepada jamaah. Lihatlah saudara kita di Palestina. Mereka kesusahan menunggu uluran tangan kita. Jadi makin ada bencana Bu, macam bisnis jadi Pak. Wah ada bisnis. Itu yang harus kita hati-hati. Harus hati-hati. Harus cerdas kita Pak. Karena saya pernah kena dulu Pak sama ACT gitu. Kita mau cari sumbangan untuk sumur Palestina. Wah mendengar untuk sumur Palestina itu ikhlaslah saya Bu. Tidak saya hitung ongkos, tidak saya hitung penginapan, tidak usah dipikirkan saya punya duit. Rupa dimanfaatkannya Pak. Tahunya saya untung dari TV itu Pak kan. Oh, saya udah curiga Bu, gaya mereka di lapangan mantap-mantap Pak. Handphone mahal. Kok bisa ya gaya bagus. Awak diaraknya kemana-mana. Lumayan Pak, orang mengumpulkannya. Setelah tahu itu Bu ya, yang kedua dia bawa saya lagi. Dia bawa saya lagi. Akhirnya saya cerdik Pak. Menurut saya cerdik. Saya kasih angka 1 titik sekian juta. Hotel saya itu apa sini. Bisa orang itu memenuhi Pak. Oke Ustaz. Tapi apa yang terasa sama saya Bu? Duit saya dapat, keberkahan enggak Pak? Enggak boleh pakai angka rubah ceramah nih. Duit dapat, tapi kebahagiaan tidak ada. Tidak ada keberkahan. Itulah kita harus cerdas Bapak Ibu ya. Karena saya tahu betul nih, di Masjid Rahmat ini paling langganan masuk
yayasan, karena diterima terus, tidak ada masalah Bu, terima terus, ada rezeki sumbang terus, yang niat kita sampai Pak. Nah, kalau mereka menyalahinya, mereka lah yang akan mempertanggungjawabkannya. Karena itu tuh paling enak cari duitnya Bu. Misalnya gini ya Bu ya, saya ceramah nih, tidak usah dikasih amplop misalnya nih Pak. Terus saya asal ceramah tuh gini Bu, Bapak Ibu, kebetulan saya punya pondok pesantren. Mana tahu ada Bapak Ibu yang ingin mengambil peran dalam pondok pesantren untuk anak-anak penghafal Quran. Bayangkan ibu-ibu, satu ayat yang mereka baca, kan gitu Pak ya, sampailah pahalanya kepada Bapak Ibu. Untuk Al-Qur'annya itu harganya 100.000. Sebetulnya bukan harga Al-Qur'an itu, di sana termasuklah biaya dakwah. Terus disebutkan tuh Pak, karena kalau enggak nanti jadi enggak halal ya. Biaya dakwah, biaya ini, operasional dia Pak, datang Ibu. Adakah ibu-ibu yang mau menyumbangkan 30 mushaf Al-Qur'an seharga 3 juta? Dia enggak Al-Qur'an yang diminta ya Pak, cuma harganya itu gitu. Datanglah ibu, ibu 10 Al-Quran, Allahu Akbar, wah makin terbakar lah semangat orang. Itu tuh kan memang menyentuh ke jiwa Pak. Ada lagi ya, itu nanti belum ada yang pribadi menemui kita. Saya mau Ustaz, sebulan sekian kali berapa masjid tuh, kali berapa masjid. Jadi memang itu bisnis yang cukup enak Pak. Makin banyak khususan, maka banyak orang sekarang buka-buka pondok tahfiz, karena itu bisa dijual Pak. Cari donatur. Masjid yang tidak mau nerima lagi, kalau tidak salah Masjid Nurul Yakin Pak, itu tidak menerima lagi siapapun yang masuk ke sana atas nama yayasan mencari donasi, mereka tidak menerima lagi. Yang bagusnya apa Pak? Oke, katanya. Tapi bagi 2 kita hasilnya untuk masjid separoh. Tidak berani Bu. Kami udah tanda Ustaz. Mereka masuk sini, Al-Quran sebiji tidak tertinggalkan dah. Dia nerima donasi dari masjid 48 juta. Al-Quran sebiji pun tidak ditinggalkannya. Itu ya Pak. Akhirnya tidak mau lagi Pak. Jadi kita tuh Bu, ingat dari hadis tadi itu, ada kalanya kita betul-betul menyerpis orang. Ada kalanya kita betul-betul menyerpis orang, walaupun harus mengorbankan diri kita sendiri. Tapi rupanya pesan Rasulullah tadi harus juga kita harus jangan selamanya seperti itu. Jadi tengok tipenya nih Pak. Kalau akhirnya dia berulang-ulang, orang kan tahu nih Bu, Masjid Rahmat ini nerima terus, pokok bawa aja lah Syekh dari Palestina bawa kemari. Orang tuh nerima terus, itulah dijadikannya lahan terus Bu. Nurul Yakin tidak mau lagi Pak, tidak mau lagi, pokoknya tidak mau lagi nerima, karena ada selalu betul. Dan tahu Bapak Ibu, orang-orang yang menjalankan seperti ini rasa malunya sudah dicabut oleh Allah. Jadi mereka itu nganggap itu perjuangan. Kalau dihina orang, misalnya macam ngomong saya nih Bu ya, jangan misalnya terima ini, mereka akan nganggap inilah bagian dari perjuangan kita akan dihina orang. Itu caranya Pak. Jadi rasa malu itu dicabut oleh Allah. Jadi ini ingat ya Bu ya, pokoknya nampakkan aja Pak. Misal gini Pak, saya naik Honda, bawa beras 20 kilo, nanti di video masuk saya ke desa-desa, nanti saya pampangkanlah pas saya sedang ceramah. Inilah perjalanan saya Bapak Ibu ke sebuah desa di pedalaman Pekanbaru ini, letaknya di 4 km, macam-macam lah Pak. Di sana banyak orang yang susah makan ibu-ibu. Kalau ada yang mau berdonasi silahkan. Kalau yang belum ada pagi ini, boleh nanti hubungi saya. Berduit Pak, enak Bu. Jamaah ini baik-baik Pak. Itu yang harus diingat ya Bu ya. Jadi boleh kita berbuat baik, tapi ini tengok, ini jadi manfaat kita enggak? Karena banyak orang Bu ya, gara-gara ngasih sedekah 50.000 ke pengemis, jadi rutinitas tiap bulan dia datang Bu. Malah udah meninggal bapak ini dia pesankanlah ke anaknya dulu, bapaknya suka ngasih, jadi kewajiban jadi ya Bu, macam berutang orang ya dia nyumbang tuh.
Ada lagi katanya Bu ya, dulu waktu orang tua saya masih hidup suka ngasih dia sembako, suka ngasih dia duit. Jadi setelah ibunya meninggal, ada dia tidak datang, tak 3 bulan, tak 4 bulan, minta dirapel dia Pak. Saya kan ibu udah 4 bulan tidak datang, berarti kan 4 bungkus sembakonya jadinya duit. Oh ya dia jadi kewajiban Bu. Itulah yang harus kita hati-hati. Menyumbanglah tapi harus dengan kecerdasan. Nah ini yang dikatakan oleh para ulama Pak. Hindarilah bermental nifak, yaitu mengambil keuntungan dari kesulitan orang lain. Inilah ketemu yang saya bilang tadi Bu. Jumpalah saya ada imam masjid pas saya ceramah soal ini waktu itu Bu. Apa yang Ustaz sampaikan itu Ustaz kejadian sama saya kata. Waktu itu BPJS belum ada, anak saya butuh biaya operasi. Karena saya ini memang orang masjid, tentu saya mencari bantuannya kepada lembaga yang memang di Pekanbaru ini, yang memang soal-soal seperti itu. Tapi dia tidak sebutkan lembaganya Bu. Datanglah saya ke sana, kemudian mereka datang ke rumah sakit memfoto anak saya. Setelah itu dikasihnya saya duit 500.000. Dia ngasih duit ke saya 500.000 Ustaz. Anak saya diiklankannya berbulan-bulan, butuh biaya operasi. Jadi dari penderitaan orang ini dia dapat banyak Bu. Yang punya anak dapat 500.000 cuma dikasih. Nah itu yang bahaya tuh. Jadi saya berpikir memang banyak orang bermental nifak macam ini nih, yaitu mengambil keuntungan dari kesulitan orang lain. Ada pesantren Bu, mungkin Ibu tengok di tiap SPBU ditaruhnya santrinya Pak, minta sedekah. Yang pakai kotak infak itu. Orang mau belajar Pak, tapi tiap hari disuruhnya jadi pengemis di pom bensin. Sudah itu yang punya pondok pesantren mobilnya ganti-ganti Pak, mewah. Karena lumayan rupanya hasil itu yang saya sebut tuh Pak, dicabut Allah rasa malu. Saya bukan ngomong di belakangnya, saya jumpai kiai itu Pak, saya ajak duduk ngopi Bu di Jalan Duyung. Ini kejadian dah besar nih kiai kata. Udah heboh di Pekanbaru nih. Ini anak-anak nih mau nyantri jangan dimanfaatkan. Gratis tapi orang yang dikeruknya. Kan dia kan itu programnya Pak. Pondok pesantren untuk yatim dan duafa. Kan itu judulnya tuh. Cuman duitnya enak Bu. Cobalah hitung 200.000 aja satu pom bensin. Kali berapa pom bensin berapa juta satu hari Pak. Itu paling minim tuh Bu. Anak-anak tuh mau belajar, disuruh dia ngambil. Dia gini Kanda, dia manggil saya Kanda Pak. Dia gini Kanda. Kalau orang itu ngomong Bu, betul kata Al-Quran tuh Pak. Memang betul-betul manis Pak. Kita tuh tidak bisa mencukupi Kanda. Jadi apa yang harus kita lakukan? Mantap lah Pak. Jadi ini udah heboh rupanya Pak. Tapi tidak mempan Bu. Tidak mempan. Saya sangka saya sendirian ngomong, rupanya banyak Pak. Betul rupanya. Kalau udah seperti ini dicabut Allah rasa malu. Makanya peminta-minta yang ada di lampu merah tuh usir hari ini, besok dia datang lagi. Dia udah dicabut Allah rasa malunya Pak. Tidak peduli dia lagi. Bisa dia main kucing-kucingan sama Satpol PP itu Pak. Pas Satpol PP razia hilang dia. Kan dia tahu tidak kan seharian Satpol PP itu razia. Nanti situ dia balik Bu. Itu yang sering terjadi. Makanya kata para ulama jangan bermental nifak, memanfaatkan kesusahan orang untuk keuntungan diri kita. Dan ini banyak terjadi. Kemudian Bu, Rasulullah SAW mengatakan setiap muslim mesti bersedekah. Ditanya oleh sahabat, apa yang harus kami sedekahkan jika kami tidak memiliki apapun untuk disedekahkan ya Rasulullah? Kata Rasulullah, bekerjalah kalian dengan tangan kalian. Dengan begitu kalian sama nilainya dengan bersedekah.
Mau aja kita bekerja mencari untuk nafkah kita sendiri, nafkah untuk keluarga, selain sedekah nilainya adalah jihad fisabilillah. Bila kami bekerja ya Rasulullah, tapi tidak mampu kami untuk melakukan kebaikan kepada orang lain, tidak cukup kehidupan kami, maka kata Rasulullah SAW, jika kalian tidak mampu, tahanlah diri kalian dari keburukan. Menahan diri dari keburukan aja Pak, itu sudah sama nilainya dengan sedekah. Udahlah tidak bisa sedekah, mulut jahatlah kadang Pak, sukalah ngadu-ngadu domba orang. Kurban kita tahun ini 2.700.000. Ya setuju ya Bapak Ibu, setuju. Udahlah tidak ikut korban orang di apanya lah Bu. Tidak usah ikut korban lagi Bu, sapi kurus-kurus, rugi kita di sini. Dia pula yang punya kerja itu. Jadi ini udahlah, kita tidak bisa berbuat baik, tahan diri kita dari berbuat buruk. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.